Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Marni dari UPTSDN 07 Setiung, CGP Angkatan 11 Kabupaten Dharmasraya. Pada video kali ini saya akan menjabarkan eksplorasi konsep intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan dinamakan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan dunia pendidikan yang sampai saat ini masih kita gunakan, yaitu ingat so. Filosofi pendidikan yang lain yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah tentang pengajaran dan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan para pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung dan bulir-bulir padi yang telah disemai di tanah yang subur. Dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung atau biji padi tersebut kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung atau biji padi tersebut bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin dan perawatan yang baik dari Pak Tani, maka biji jagung dan biji padi tersebut tidak akan dapat tumbuh dengan baik dan mendapatkan hasil yang optimal. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntut agar anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Sebagai pendidik, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, kita harus bisa mendidik anak sesuai dengan lingkungan sosial kita berada dan harus bisa mendidik anak sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Karena seyogyanya, pendidikan itu sesuai dengan kodrat alamnya yang ada di Indonesia tidak akan sama dengan yang ada di luar negeri. Begitu juga sesuai dengan kodrat zamannya, pendidikan pada saat ini tidak akan sama dengan pendidikan pada masa yang telah lampau. Karena pendidikan bersifat dinamis, selalu berubah sesuai dengan lingkungan sosial dan perkembangan zaman yang ada. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya fisikomotor. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa olah cipta, mempertajam pikiran, olah rasa, memperhalus perasaan, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga yang akan menghasilkan kebijaksanaan dalam berpikir,
bersikap, dan bertingkah laku. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sebagai pembelajar atau guru saya adalah menjadi tauladan, motivasi, dan penyemangat bagi murid dalam belajar sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar, belajar dengan metode yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak, belajar sesuai dengan kemajuan zaman, yaitu menggunakan ICT sebagai penunjang dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sebagai pembelajar atau murid saya adalah sesuai dengan sifat pendidikan yang bersifat dinamis, saya terus belajar dan bergerak sesuai dengan tuntutan alam dan sesuai dengan kemajuan zaman pada saat ini untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pengajar dan pendidik agar saya bisa menuntun dan membimbing murid menuju kecakapan lahir dan batin. Demikian tadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Presentasi kali ini akan saya tutup dengan pantun. Elok nian bumi dan masraya, pemandangannya apik di apit bukit nan landai. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, semoga pembelajaran berpusat pada murid tercapai. Demikian tadi